Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovandra, nomor WP 18 10 44 20 30, mahasiswa Fisika Universitas Andalas. Baiklah, kali ini kita dalam mata kuliah Fisika Termal kelas A. Kali ini kita akan membahas tentang heat engine dan refrigerator. Heat engine atau mesin kalor adalah sistem yang mengubah energi panas atau termal menjadi energi mekanik yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan. Dengan membawa zat kerja dari suhu keadaan lebih tinggi ke suhu keadaan yang rendah. Sumber panas menghasilkan energi panas yang membawa zat kerja ke status suhu tinggi. Zat kerja menghasilkan kerja di tubuh kerja mesin sambil memindahkan panas ke bak yang lebih dingin hingga mencapai kondisi suhu rendah. Selama proses ini, sebagian energi panas diubah menjadi kerja dengan memanfaatkan sifat-sifat zat kerja. Gerak perpetual merupakan mesin yang merupakan mesin yang memiliki gerakan terus-menerus tanpa masukan energi. Hal ini tidak mungkin karena tidak pernah dapat sepenuhnya menghilangkan gaya gesek pada sebuah mesin dengan tenaga gerak. Gerak abadi adalah gerak tubuh atau sistem yang terus tanpa batas. Ini juga tidak mungkin karena gesekan dan proses menghamburkan energi lainnya. Sebuah mesin gerak abadi adalah mesin hipotetis yang dapat melakukan pekerjaan tanpa batas, tanpa sumber energi. Jenis mesin tidak mungkin karena akan melanggar hukum pertama atau kedua termodinamika. Kerja adalah jumlah energi yang ditransfer dari satu sistem ke sistem lain tanpa disertai dengan transfer entropi. Kerja dilakukan ketika energi ditransfer dari suatu benda ke benda yang lain melalui cara-cara mekanis. Kita lihat bahwa kalor merupakan transfer energi dari suatu benda ke benda yang kedua yang temperaturnya lebih rendah. Berarti kalor sangat mirip dengan kerja. Untuk membedakannya, kalor didefinisikan sebagai transfer energi yang disebabkan oleh perbedaan temperatur, sementara kerja ialah transfer energi yang tidak disebabkan oleh perbedaan temperatur. Contoh pertukaran panas dan bekerja sebagai agen untuk menambahkan energi ke sistem dapat membantu menghilangkan beberapa kesalahpahaman tentang panas. Salah satu ide kunci dari contoh ini adalah jika dihadapkan dengan gas bersuhu tinggi, kita tidak dapat mengetahui apakah gas mencapai suhu tinggi itu dengan dipanaskan atau setelah dikerjakan atau kombinasi keduanya. Sebuah mesin yang bekerja dalam sebuah siklus tidaklah mungkin menerima panas dari sebuah reservoir termal, lalu mengubah seluruh panas tersebut menjadi kerja. Postulat ini menegaskan bahwa tidak mungkin sebuah heat engine bisa memiliki efisiensi 100%. Berikut adalah gambaran heat engine yang tidak mungkin terjadi. Ini adalah heat engine pasti bekerja seperti ini. Entropi hanya bisa tetap tidak berubah pada sebuah proses reversibel. Dalam kenyataannya, hampir semua proses yang terjadi di alam adalah irreversibel. Dalam sebuah proses irreversibel, pasti akan terjadi kenaikan entropi. Dengan kata lain, dalam sebuah proses reversibel, tidak ada perubahan entropi. Adapun dalam sebuah proses irreversibel, perubahan entropi tidaklah nol dan pasti bernilai positif. Carnot Circle, gabungan proses-proses yang akan kembali pada keadaan awal lagi. Siklus Carnot atau Carnot Circle
ialah yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat mesin Carnot. Siklus Carnot atau Carnot Cycle merupakan model mesin ideal yang dapat meningkatkan efisiensi. Mesin ideal Carnot bekerja berdasarkan mesin Carnot yang dapat bekerja bolak-balik atau reversible. Apa yang dimaksud dengan proses reversible? Reversible adalah suatu proses dalam sistem di mana sistem hampir selalu berada dalam keadaan setimbang. Siklus Otto adalah siklus termodinamika yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Siklus Otto ideal terdiri dari 4 proses irreversible internal secara termodinamika. Siklus ini memiliki 4 buah proses termodinamika yang terdiri dari 2 proses isokorik dan 2 proses adiabatik. Diesel engine. Mesin pembakaran dalam diesel berbeda dari siklus Otto. Bertenaga bensin dengan menggunakan kompresi bahan bakar yang lebih tinggi untuk menyalakan bahan bakar daripada menggunakan busi. Dalam mesin diesel, udara dikompresi secara adiabatik dengan rasio kompresi biasanya antara 15 dan 20. Kompresi ini menaikkan suhu ke suhu penyalaan campuran bahan bakar yang dibentuk dengan menginjeksikan bahan bakar setelah udara dikompresi. Refrigerator. Mesin dingin pada dasarnya mengambil atau melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan atau memindahkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas. Usaha diperlukan untuk dikerjakan pada sistem agar mekanisme ini dapat berlangsung. Mesin pendingin merupakan mesin kalor yang bekerja terbalik. Jadi mesin kalor mengambil kalor dari tempat yang bersuhu rendah dan membuang kalor tersebut ke tempat yang bersuhu tinggi. Agar proses ini bisa terjadi, maka mesin harus melakukan kerja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.